Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Dewani Putri Darmawan dengan NIM 2011501038. Di sini saya berkuliah di Universitas Aisyah dengan program studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi secara singkat. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sistem sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan dan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh-contoh sistem operasi modern saat ini adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Apa sih fungsi-fungsi dari sistem operasi? Yang pertama adalah dapat menjadi manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, dan memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dapat menghubungkan ke hardware. Sistem operasi berperan dalam mengoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse atau speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jabatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak lainnya. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Selanjutnya yaitu dapat menampilkan antarmuka atau interface. Sistem operasi memberikan tampilan datar antarmuka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga tidak perlu memasukkan lagi perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Selanjutnya, kita dapat mengoptimalkan fungsi komputer, yaitu dengan menjadikan komputer memiliki kinerja optimal, juga bagian dari fungsi utama sistem operasi ini. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program booting. Sisanya untuk program aplikasi pada komputer kemungkinan besar tidak dijalankan. Lalu kita dapat mengelola seluruh program. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dan berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Apa aja sih jenis-jenis dari sistem operasi? Yang pertama ada Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan di kalangan dunia. Dalam hal ini, Windows menjadi perangkat lunak operasi yang mendorong sistem komputasi di seluruh dunia. Wajar jika hal ini terjadi karena memang Windows dikembangkan dengan sistem yang ramah pengguna. Windows diciptakan oleh Microsoft pada pertengahan 1980-an. Hingga kini, Windows telah memiliki beragam variasi yang berbeda. 4 versi yang terbaru diantaranya adalah Windows Vista atau 2007, Windows 7 pada 2009, Windows 8 pada 2012, dan Windows 10 pada 2015. Selanjutnya terdapat Mac OS, yaitu atau singkatan dari Macintosh Operating System, adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Mac OS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tidak lain adalah komputer hasil buah tangan dari Steve Jobs. Di atas kertas, pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Namun, bisa dibilang Windows dan Mac OS adalah sistem operasi komputer paling populer hingga saat ini. Yang terakhir yang bisa kita gunakan pada komputer adalah Linux. Linux diperkenalkan pada pertama kali adalah oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam.
Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berikut berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan OS Windows atau Mac OS, yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat menemukan sistem operasi pada mobile. Apa saja? Yaitu antaranya adalah Android. Sistem operasi ini merupakan sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Sistem operasi ini merupakan perkembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel dengan nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama Cupcake sebagai nama versi. Yang selanjutnya adalah iOS, sistem operasi terpopuler kedua di dunia setelah Android. Awalnya iOS ini diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone. Lalu jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dapat dijalankan dan terhubung dengan seluruh perangkat Apple. Selain itu, kita dapat menemukan BlackBerry OS. Sistem operasi ini pernah menjadi alternatif selain Android dan iOS, namun lambat laun namanya tenggelam karena kalah populer. BlackBerry sendiri pun belakangan beralih ke Android, dan BlackBerry sendiri telah menetapkan pada tahun 2022 adalah akhir dari sistem BlackBerry OS. Terakhir ada Symbian. Jika generasi yang benar pada tahun 2000-an, kita pasti pernah tahu menjumpai sistem operasi ini, dan biasanya terdapat pada HP Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Namun pada akhirnya sistem ini kalah dan berakhir setelah kalah dengan sistem operasi generasi berikutnya. Apa saja sih cara kerja sistem operasi? Di dalam sebuah komputer terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras dan kernel dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. User space adalah software User space adalah software lainnya yang terdiri dari library dan utility, atau instruksi standar sistem aplikasi dan application atau aplikasi software yang digunakan oleh pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware. Dalam sistem komputer, sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak dan sistem dari perangkat keras yang terkait disebut oleh driver. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem operasi secara singkat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.